Di bagian sebelumnya terlihat Master Song dengan ambisinya menyuruh sang tetua sekte untuk memberi hukuman yang berat pada Siofan karena keberadaannya meresahkan bagi semua sekte kebenaran. Sedangkan di sisi lain terlihat Siofan terbangun dari pingsannya. Siang kemudian menjelaskan pada Siofan di mana ia bermaksud membawanya tak lain untuk menyelamatkan nyawanya dari segala ancaman para master sekte, di mana dalam waktu dekat 3 penjuru sekte akan menginterogasinya. Mendengar penjelasan Siang, Siofan kemudian ingin bergegas pergi dari sekte Tianyin dan akan kembali ke sekte Qingyun. Akan tetapi Siang menghalangi langkah Siofan untuk kembali ke sektenya. Siang kemudian mengatakan pada Siofan bahwa sang tetua sekte ingin membicarakan hal yang serius mengenai masa lalu di desa Kuil Rumput. Sedangkan di sisi lain terlihat Master Tiang dilanda kebingungan di mana ia tak bisa lagi membela Siofan dan melindunginya karena keadaan yang semakin terdesak, di mana Master Song tetap berambisi untuk mengejar dan membunuh Siofan. Hingga keesokan harinya pun tiba, di mana terlihat Siofan akan menemui salah satu master sekte Tianyin karena mereka banyak berhutang budi pada Siofan, dan terlihat sang master langsung tunduk pada Siofan, di mana Master Pukong sangat berterima kasih pada Siofan karena bisa memegang janji lamanya dengan Master Puzi meskipun halangan serta rintangan silih berganti menghampirinya, bahkan membahayakan nyawanya saat ini. Master Pukong menjelaskan tragedi 7 tahun yang silam pada Siofan, di mana saat itu Master Puzi berkeinginan menjadi murid sekte Qingyun agar dirinya bisa menggabungkan 2 kekuatan sekte. Akan tetapi hal itu tidaklah disetujui oleh sang tetua Qingyun. Ketika dalam perjalanan turun gunung, tiba-tiba Master Puzi diserang orang jubah hitam yang berkeinginan untuk mengambil mutiara iblis padanya, hingga ia pun terluka parah untuk menyelamatkan mutiara iblis. Ketika malam hari, jubah hitam pun kembali datang di desa Kuil Rumput untuk mencuri mutiara iblis, hingga pertarungan antara hidup dan mati pun tak terhindarkan. Ketika sedang terluka, ia pun dikendalikan mutiara iblis, sehingga tanpa sengaja dirinya membunuh semua penduduk desa Kuil Rumput dalam waktu sekejap. Ketika saat itu Master Puzi memutuskan untuk memindahkan kekuatan rahasia sekte Tianyin ke dalam tubuh Siofan, serta memberinya mutiara iblis padanya agar tak jatuh pada orang sekte iblis. Setelah kejadian tragedi 7 tahun silam, Master Puzi di ambang kematiannya ia menciptakan lampu hati untuk merenungi semua dosa yang telah ia perbuat. Mendengar penjelasan Master Pukong, tiba-tiba tongkat obor Siofan mengeluarkan energi iblis, serta terlihat Siofan dikendalikan oleh setan hati pada dirinya. Untung saja dengan sigap Master Pukong menyadarkan Siofan kembali agar terbebas dari siksaan setan hati. Sedangkan di sisi lain terlihat beliau mencari Siofan di desa Kuil Rumput bersama Yego, dan terlihat Siofan termenung karena tak ada gunanya untuk balas dendam, di mana di dalam hatinya tergores dengan ukiran kenangan indah nan manis. Siofan tak lama kemudian memberanikan diri untuk masuk ke dalam dunia hayalan lampu hati Master Puzi. Disinilah ia tahu akan semuanya, di mana Siofan berhadapan dengan hantu hati yang berada di dalam jiwa Master Puzi. Sedangkan di sisi lain terlihat lonceng milik Biom mengeluarkan cahaya, di mana keadaan Siofan dalam bahaya. Siofan dengan keyakinan hatinya ia melepas rasa dendam yang bersemayam dalam hatinya dengan mendengarkan perkataan Bio lewat lonceng emasnya, hingga pada akhirnya Siofan bisa memusnahkan kabut hitam di dalam tubuh Master Puzi.
Di saat inilah roh sang master terbebas dari dosa masa lalunya. Di waktu bersamaan, Master Pukong berterima kasih pada Xiaofan atas pengorbanan yang ia lakukan selama ini. Xiaofan kemudian bertanya pada Master Pukong mengenai orang misterius jubah hitam. Sang Master Pukong menduga bahwa orang tersebut mempunyai kekuatan yang hebat, di mana ia mempunyai kekuatan King Yun berupa pedang pengendara petir. Xiaofan seketika mengetahui hal itu, ia pun dengan buru-buru untuk kembali ke sektenya karena keberadaan sang tetua bersama yang lain dalam bahaya. Sedangkan di sisi lain, terlihat si jubah hitam menemui sang raja hantu untuk mempercepat melakukan serangan di sekte King Yun, serta ia akan membantu untuk melumpuhkan para Master King Yun dari dalam. Dan di tempat lain terlihat Jing Yu mulai mencari informasi di dalam kuil leluhur, di mana ia yakin akan mendapatkan petunjuk yang sebenarnya mengenai si jubah hitam. Tak lama kemudian tanpa sengaja ia menemukan kotak hitam yang berisikan informasi jejak jubah hitam. Akan tetapi aksi Jing Yu berhasil digagalkan oleh si jubah hitam, di mana orang misterius jubah hitam ialah Master Song, salah satu orang ternama di sekte King Yun. Ketika sadar, Jing Yu pun terpukul bahwa sang master yang selama ini ia kagumi dan mengajarkan akan kebenaran ternyata menutupi kejelekannya sebagai mata-mata sekte iblis, di mana Master Song menjelaskan pada Jing Yu bahwa dulu kala ia adalah murid biasa sekte Lixi yang menyusun menjadi murid King Yun sampai dirinya menjadi ternama di sekte kebenaran, di mana sekian lama keberadaannya di sekte kebenaran untuk mengambil pedang Zunxiang dan menghancur meluluh lantakan semua master di sekte King Yun serta membangkitkan kembali sekte Lixi. Dengan rasa perhatian, Jing Yu mencoba untuk menyadarkan ambisi Master Song, akan tetapi hal itu hanyalah sia-sia karena sebentar lagi akan terjadi peperangan yang besar antara sekte iblis dan kebenaran yang sudah dirancang selama 100 tahun lamanya, di mana saat ini Master Song tak akan menyanyiakan kesempatan untuk menghancurkan sekte kebenaran. Dengan rasa penuh penyesalan, Master Song juga mengatakan pada Jing Yu bahwa dirinya lah yang menaruh racun 7 ekor lipan ketika Jing Yu masih kecil, serta Master Song juga memberitahu bahwa yang membantai desa kuil rumput ialah Master Puzi, tetua sekte Tianyin. Dengan ambisinya, Master Song akan membunuh Jing Yu agar tak menggagalkan rencananya selama 100 tahun. Akan tetapi hal itu tak bisa ia lakukan dan memutuskan untuk mengurung Jing Yu di dalam tempat tersebut. Sedangkan di sisi lain, terlihat Raja Hantu menemui sang Master Sekte Wandu agar bisa bergabung dalam peperangan besar melawan Sekte King Yun. Hingga keesokan harinya pun tiba, di mana Xiaofan telah sampai di Sekte King Yun. Disinilah ia akan diinterogasi oleh 3 penjuru sekte. Master Tiang kemudian menyuruh Senior Qi untuk mengambil benda sihir milik Xiaofan. Sang tetua King Yun kemudian menanyakan pada Xiaofan di mana ia mendapatkan sihir rahasia sekte Tianyin. Xiaofan pun menjawab dengan tegas bahwa ia mendapatkannya sebelum dirinya masuk dan dibawa ke sekte King Yun. Sang tetua kemudian bertanya mengenai benda sihir yang Xiaofan dapatkan. Xiaofan menjawab bahwa benda sihir yang selama ini ia bawa ialah benda pusaka milik tetua hati hitam yang disebut dengan mutiara penghisap darah, di mana ia mendapatkan benda sihir di sebuah lembah belakang gunung. Sang tetua sekte tak puas dengan jawaban Xiaofan. Kemudian ia menanyakan padanya mengenai asal-usul mutiara iblis yang ia dapatkan. Akan tetapi Xiaofan tak bisa memberitahu pada siapapun, di mana sebelumnya ia sudah bersumpah dengan Master Buzi. Master Tiang pun marah karena Xiaofan tak mau menjawabnya. Sang tetua kemudian menanyakan mengenai keberadaan cermin api misterius pada Xiaofan. Xiaofan menjawab bahwa cermin sekarang berada di tangan Raja Hantu.
Tak lama kemudian Suki berani menjaminkan nyawanya bahwa Xiaofan bukanlah mata-mata sekte iblis. Tak lama kemudian Ling Er bersama senior Darren juga menjaminkan nyawanya bahwa Xiaofan bukan mata-mata sekte iblis. Hal tersebut membuat marah Master Song, di mana ia menganggap bahwa para murid memberontak. Tak lama kemudian datanglah Jing Yu membela Xiaofan. Ia juga menjaminkan nyawanya untuk Xiaofan. Terlihat Master Song pun bingung di mana Jing Yu bisa keluar dari dalam markasnya. Jing Yu kemudian memberikan kotak hitam pada senior Qi, di mana Jing Yu mengatakan pada sang tetua bahwa mata-mata sekte iblis bukanlah Xiaofan, akan tetapi seseorang yang melukai Master Puzi yang sekarang bersembunyi di sekte King Yun. Bahkan ia menyembunyikan si racun 7 ekor di dalam kotak hitam. Hal tersebut membuat cemas semua master, hingga akhirnya Master Pukong mengatakan yang sebenarnya pada sang tetua King Yun, di mana orang yang telah melakukan pembantaian di desa kuil rumput ialah adik juniornya yang tak lain Master Puzi, serta si rahasia Tianyin yang berada di dalam tubuh Xiaofan ialah warisan Master Puzi. Kejadian itu semua karena saat itu ia terluka karena serangan orang misterius jubah hitam ketika turun gunung, dan di saat itulah ia memilih Xiaofan untuk memindahkan semua ilmunya serta berharap agar Xiaofan bisa menjadi murid di sekte King Yun agar bisa mewujudkan impiannya menggabungkan kedua kekuatan sekte meskipun itu bukan dirinya, di mana ia memilih Xiaofan karena mempunyai kepribadian yang ulet dan sederhana. Itulah sebabnya ia menurunkan mantra sihir loncang hati abadi pada Xiaofan, di mana hanyalah Xiaofan yang mempunyai kekuatan rahasia Tianyin selama 1000 tahun lamanya. Karena keadaan yang terluka parah, saat itu Master Puzi dikendalikan mutiara iblis dan membantai semua penduduk desa kuil rumput dalam satu malam. Tak lama kemudian Xiaofan mengatakan yang menyebabkan terjadinya pembantaian itu ialah seorang misterius berbulu domba yang memiliki kekuatan sihir pengendara petir level tertinggi. Terlihat Master Song yang terdesak. Akhirnya ia mengeluarkan racun 7 ekor yang mematikan. Melihat kesempatan, ia pun berpura-pura untuk menyelamatkan sang tetua sekte. Akan tetapi dengan tragisnya, ia pun menusuk perut sang tetua dengan belati miliknya. Dengan cara inilah rencananya akan berjalan dengan lancar menghancurkan semua master sekte kebenaran. Disinilah kita diberitahu bahwa 100 tahun yang lalu terjadi perebutan tahta untuk menjadi tetua sekte King Yun, di mana yang seharusnya menjadi tetua ialah sang Master Li. Akan tetapi sekarang keadaannya memburuk, di mana ia selalu termenung di dalam kuil para leluhur. Master Song menganggap Master Li seperti kakak dan ayah baginya. Kisah yang dialami Master Li sama dengan Xiaofan, di mana ia selalu difitnah, dihianati, serta semua kekuatan budidayanya dihancurkan, dan yang sekarang ia diasingkan di kuil leluhur. Tak lama kemudian suasana berubah karena lonceng darurat telah berbunyi, tanda bahwa sekte iblis telah datang untuk melakukan penyerangan. Disinilah rencana Master Song berjalan dengan lancar untuk meluluh lantakan semua master sekte King Yun demi balas dendamnya. Di sisi lain, Raja Hantu memerintahkan Qilong untuk melancarkan serangan dari luar, serta jangan menyisakan satu nyawa bisa hidup. Sedangkan Yaoji diperintahkan menyerang dari dalam untuk mengambil benda pusaka pedang Zunxian bersama Biao, dan peperangan pun tak terhindarkan. Di mana sekte Wandu, sekte umur panjang, terlihat menyerang dengan membabi buta.
terlihat Suki melawan sang tetua sekte Wandu yang berkemampuan hebat. Sedangkan di sisi lain, para master sedang disibukkan oleh racun di dalam tubuh sang tetua, karena racun tersebut sangat mematikan. Melihat semua murid mengalami desakan, Xiaofan meminta izin pada Master Tiang untuk ikut dalam peperangan. Disinilah pertarungan antara Xiaofan dan murid handalan sekte Wandu tak terhindarkan. Tak lama kemudian Master Tiang datang menolong Xiaofan. Ia memerintahkan Xiaofan untuk menjaga pedang Zunzian di dalam kuil. Di sisi lain terlihat Jingyu dengan muka seriusnya menjaga kuil. Tak lama kemudian ia dihampiri Nona Miao, tetua sekte hewan bersama pasukannya. Akan tetapi di sini Nona Miao tak akan melakukan penyerangan, di mana ia hanya memastikan keadaan Jingyu dalam baik-baik saja. Di tempat lain terlihat pertarungan semakin menjadi-jadi antara Suki dan penjagayan. Hingga di sisi lain terlihat Master Song menghampiri Master Li. Master Li mengatakan pada Master Song bahwa ia tak akan pergi meninggalkan sekte Qingyun dan menjadi pengkhianat. Master Li kemudian menyuruh Master Song pergi dari hadapannya, hingga pertarungan pun tak terhindarkan. Tak lama kemudian datanglah Yao Ji, di mana ia juga akan membawa pergi Master Li di dalam sekte Qingyun. Akan tetapi Master Li tak akan pernah pergi meninggalkan sekte Qingyun, di mana ia juga menganggap bahwa sekte Qingyun ialah rumahnya. Disinilah kita diberitahu bahwa Yao Ji adalah kekasih Master Li, di mana kisah kasih percintaannya sama dengan Biao dan Xiaofan, hingga pertarungan mereka pun tak terhindarkan. Sedangkan di dalam kuil leluhur, Master Song berhadapan dengan anak muridnya, di mana mereka berdua beradu kekuatan karena memiliki kemampuan pedang tertinggi di sekte Qingyun. Pada akhirnya Master Song berhasil dikalahkan oleh Jingyu. Bahkan di sisi lain, dengan rasa sedih yang mendalam, Biao mencoba melawan Xiaofan. Meskipun mereka saling mencintai, disinilah kita mendapatkan pelajaran bahwa mencintai tak harus selamanya memiliki. Biao mengatakan pada Xiaofan bahwa ia akan mengambil pedang Zunzian. Akan tetapi hal itu jelas ditolak oleh Xiaofan. Pertarungan singkat pun tak terhindarkan. Di tempat lain terlihat Qi Long melawan Master Su Ye. Di waktu bersamaan datanglah Raja Hantu untuk membantu Qi Long mengalahkan Master Su Ye. Di saat terdesak, Master Tiang dengan kekuatan aji penghancur, ia menolong Master Su Ye dan membawanya pergi. Di lain sisi, juga terlihat bahwa Yao Ji kalah melawan Master Li. Hingga Master Song membawanya kabur. Melihat Yao Ji gagal mendapatkan pedang Zunzian, Raja Hantu memutuskan untuk menarik mundur pasukannya. Hingga keesokan harinya pun tiba, di mana sang tetua terlihat membaik dari sebelumnya. Para master tetua tiga sekte pun akan serius menghadapi peperangan dengan sekte iblis. Sedangkan di dalam markas iblis, Raja Hantu membuat rencana penyerangan esok hari, karena ia yakin kondisi tenaga para master sekte Qingyun
terkuras habis untuk mengobati tetua sektenya. Di sisi lain, terlihat Xiaofan menelusuri desa kuil rumput bersama Jingyu. Disinilah mereka berjanji akan saling menjaga satu sama lain. Tak lama kemudian, Xiaofan membuat strategi untuk menghadapi pasukan sekte iblis. Xiaofan bersama Jingyu pun melewati jalan rahasia untuk mendapatkan informasi gerak-gerik sekte iblis. Akan tetapi keberadaan mereka diketahui oleh murid sekte umur panjang. Jingyu pun tertangkap oleh mereka dan dijadikan sandera, sedangkan Xiaofan berhasil kabur dari tangkapan mereka. Di sisi lain, terlihat Jingyu dihampiri oleh Nona Miao. Disinilah Nona Miao melepaskan Jingyu dari sandera Raja Hantu. Ia pun segera membawanya kabur. Hingga pagi pun tiba, terlihat Jingyu bersama Nona Miao tiba-tiba diserang kabut hitam. Di saat bersamaan, Xiaofan pun datang membantu mereka. Pada akhirnya, Master Nian membawa kembali Nona Miao. Sedangkan di sisi lain terlihat para tetua sekte iblis akan segera menyerang sekte Qingyun untuk mendapatkan pedang Zunxian. Tak lama kemudian, terlihat para sekte Wandu memimpin barisan terdepan, bertujuan untuk mengacak-ngacak pertahanan sekte kebenaran. Sedangkan di sisi lain, Xiaofan menemui Biao terakhir kalinya. Ia pun mengatakan pada Biao untuk tak saling bertemu lagi, karena saat ini peperangan antara hidup dan mati tak akan terhindarkan, di mana Xiaofan meminta Biao untuk tak datang ketika peperangan dimulai. Karena ia tak ingin membunuh orang yang ia cintai. Sedangkan di sisi lain, terlihat Dali bertarung dengan penjagayan untuk membalaskan perbuatannya di kota Yudo. Tak lama kemudian, Suki bersama yang lainnya pun datang membantu Dali melawan penjagayan. Di waktu bersamaan, Qilong bersama Raja Hantu pun datang menemui mereka. Di sini Raja Hantu mengagumi strategi Xiaofan, di mana ia berhasil menggagalkan strategi yang telah ia rancang. Raja Hantu kemudian memberitahu pada mereka bahwa pasukan iblis sudah memulai peperangan. Mendengar ucapan Raja Hantu, mereka pun bergegas untuk kembali ke sekte Qingyun untuk menghancurkan pasukan sekte iblis. Terlihat Xiaofan melawan Pak Tua sekte Wandu. Di sisi lain, terlihat Jingyu melawan murid handalan sekte umur panjang. Sedangkan Suki melawan para pasukan sekte umur panjang dengan pedang pengandara petirnya. Dan Dali melawan murid handalan sekte Wandu. Akan tetapi terlihat Xiaofan terpental oleh Pak Tua. Hingga ia pun terluka parah akibat menahan serangannya. Sedangkan di sisi lain, Jingyu diperintahkan Master Li untuk memberikan pedang Zunxian pada tetua sekte bagaimanapun keadaannya.
Terlihat Xiaofan terbangun dari pingsannya. Ia pun dirawat sang istri Master Tiang. Tak lama kemudian, para pasukan elit sekte iblis mulai meluncur ke lokasi peperangan. Disinilah peperangan besar pun dimulai. Terlihat Raja Hantu berhadapan dengan Master Tiang. Sedangkan Biao berhadapan dengan Suki. Melihat Master Tiang terdesak, Xiaofan pun berusaha untuk membantunya. Di saat inilah sang tetua pun datang mengeluarkan sihir pedang Zunzian untuk memusnahkan para pasukan iblis. Terlihat Raja Hantu kalah olehnya. Akan tetapi terlihat sang tetua tak bisa mengendalikan pedang Zunzian secara maksimal karena ia sedang terluka parah, hingga ia pun dikendalikan pedang Zunzian untuk membunuh semua orang di hadapannya, tak lain Xiaofan. Melihat Xiaofan dalam bahaya, Biao berusaha untuk menyelamatkan nyawanya dan mengorbankan nyawanya demi orang yang sangat ia cintai. Terlihat pedang Zunzian pun menembus tubuh Biao. Di saat inilah Xiaofan sangat terpukul karena melihat kekasihnya terbunuh di depan matanya. Ia juga tak akan menyangka bahwa sang tetua ingin membunuhnya. Hingga hal yang tak terduga-duga pun terjadi, yaitu film pun tamat. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang menonton video ini sampai habis. Untuk teman-teman yang ingin request film-film selanjutnya, jangan lupa untuk ketikkan di kolom komentar. Oke, Mimin Asik Film pamit undur diri karena udah dan kopi belum dibeli. Saya Mimin Asik Film, bye-bye.